Kemarin tanggal 20 Oktober, 21 tepatnya ya, pelantikan menteri ya, hari Betul, sehari betul. setelahnya dilantik jajaran menteri dan kabinetnya. Tanggapan Anda secara spesifik untuk Menteri Kesehatan dan Wamen Kesehatan yang kembali dilantik, yaitu Pak Budi Gunadisadikin dan Prof. Dante. Prof. Dante. Silakan. Ya. Kalau saya pribadi, dengan dibentuknya Kabinet Merah Putih dengan pimpinan Pak Prabowo dan Wakil Presiden Gibran, saya senang sekali, terutama bahwa pimpinan Depkes tetap oleh Pak Budi dan Prof. Dante. Sebetulnya kalau kita lihat, mereka sudah menjadi pimpinan Depkes sejak tahun 2020. Saya yakin bahwa selama 4 tahun itu tidak cukup untuk memperbaiki sistem kesehatan, masalah kesehatan untuk negara Indonesia kita yang luas sekali ini. Oleh karena itu, dengan dipilihnya Pak Budi dan Prof. Dante sebagai Kepala Depkes, saya senang sekali. Karena kalau dari Rumah Sakit Abdi Waluyo, kita sudah pernah diskusi dengan beliau mengenai proyek rumah sakit di IKN. Kita sebagai investor memang ada beberapa poin yang kita diskusikan. Mudah-mudahan dengan 5 tahun ke depan itu bisa terwujud dengan kepemimpinan mereka. Dan juga kita berharap Pak Budi dan Prof. Dante tetap memperlanjut program Depkes untuk 5 tahun ke depan, berkesinambungan dengan program makanan sehat yang sedang dijalankan oleh Makan sehat, makan siang gratis. Betul, yang sedang dijalankan oleh Pak Presiden dan Wakil Presiden kita. Apa yang Anda harapkan menjadi program prioritas di pemerintahan Prabowo Subianto khusus untuk industri kesehatan di Indonesia, Dok? Kita tahu bahwa bidang kesehatan tidak akan terlepas dari penggunaan alat-alat medis yang modern. Kita tahu dengan berarti modern itu bisa saja mahal. Memang tubuh manusia itu sangat kompleks. Zamannya saya koas, kita tidak ada CT scan, kita tidak ada MRI. Saya ingat zamannya saya koas itu kita akhirnya operasi, oh ternyata masalahnya itu bukan dari kandungan kebidanan. Jadi kita harus nunggu panggil tim bedah dan itu butuh waktu. Tidak langsung segera dilakukan ya. Jadi memang bidang kesehatan tidak terlepas dari alat medis yang mahal dan canggih. Dan itu yang sudah kita lakukan di Rumah Sakit Abdi Waluyo selama 40 tahun ini. Waktu awal tahun 2002 kita sudah menggunakan CT scan untuk jantung, CT scan jantung 64 slices yang dari GE, itu tahun 2002. Kemudian kita upgrade dari 64 slices, 128 slices, kemudian 256 slices, 512 slices. Kemudian juga tahun lalu kita upgrade CT scan kita dengan menggunakan CT scan Photon dari Siemens. Itu yang pertama di Indonesia yang dapat mengurangi resiko radiasi dan juga memberi gambaran yang lebih jelas. Jadi diagnosa akan lebih cepat dan tepat. Dan juga tahun lalu kita sudah melakukan terapi untuk mioma, jadi rahim dengan mioma itu dilakukan terapi tanpa pembedahan. Jadi sebetulnya yang kita inginkan dengan pemerintahan Kabinet Merah Putih yang baru ini, kita inginkan insentif pajak untuk alat-alat medis yang modern ya. Tadi saya setuju. Berarti dari luar negeri atau dari yang luar diproduksi negeri. di dalam negeri juga? Dari luar negeri. Karena bila kita bandingkan pajak untuk import alat-alat medis yang canggih itu memang lebih tinggi di negara Indonesia dibandingkan dengan negara tetangga. Produsen alat-alat kesehatan yang saat ini menjadi produsen atau supplier alat kesehatan paling banyak di Indonesia dari mana, Dok? Untuk CT scan, jadi untuk diagnostik itu adalah GE, General Electric, dan Siemens ya dari Jerman. Jadi GE dari betul. Jadi itulah dua perusahaan yang memang sering digunakan di Indonesia. Tadi sebelum kita memulai dialog, saya sempat menyampaikan beberapa data tentang inflasi dari Alkes ya, yang juga sepertinya dirasakan tidak hanya di Indonesia tapi juga mungkin di luar negeri. Nah, bagaimana tanggapan Anda mengenai inflasi tersebut? Apakah sudah membebani secara finansial dan operasional rumah sakit? Kira-kira selain insentif dari pajak untuk mengimpor alat kesehatan, apa yang bisa dilakukan Kementerian Kesehatan untuk semakin memberikan keringanan bagi rumah sakit untuk beroperasi secara finansial pula? Betul.
Sayangnya memang inflasi kesehatan terjadi di mana-mana. Tidak hanya di negara Indonesia, tetapi juga di negara mancanegara. Mau di ASEAN, mau di benua Amerika, di benua Eropa itu terjadi. Dan itu tidak bisa dihindari. Kita tahu bahwa semua alat-alat medis itu juga import. Dan obat-obatan juga dengan kondisi geopolitik seperti sekarang ini, biaya untuk membuat obat juga meningkat. Jadi dengan kondisi geopolitik memang memperburuk inflasi medis. Itu yang kita lihat juga terjadi di Rumah Sakit Abdi Waluyo. Untuk mengurangi biaya inflasi medis ini, kita selalu berharap bahwa tenaga medis, para medis itu bekerja dengan efisien. Jadi cost efektif SDM kita tingkatkan dengan meningkatkan kualitas SDM. Contohnya, yang terjadi di Australia dari Australian Institute sebelum pandemik sampai tahun 99 bahwa di Australia itu kondisinya kurang lebih sama. Karena kebanyakan mereka itu import alat-alat medis yang canggih. Mereka tidak memproduksi. Jadi kondisinya hampir sama dengan di Indonesia. Jadi mereka melihat bahwa data mereka inflasi medis itu antara 20-30% pada tahun 99 sebelum pandemi COVID. Dan untuk inflasi bahan-bahan makanan sehari-hari itu hanya 1,5 sampai 2%. Nah, kita sesudah pandemik itu saya melihat angkanya bisa lebih tinggi lagi. Memang sejak pandemik Menkes kita luar biasa, pemerintah Indonesia sangat luar biasa dengan mendatangkan vaksin terlebih dahulu. Jadi memang kita recovery-nya lebih cepat dibandingkan dengan negara ASEAN lain. Berarti Anda tidak memungkiri memang ada tantangan mengenai inflasi medis ini ya, dan bagaimana Anda adjusting ini kepada operasional rumah sakit Anda. Betul. Dan bagaimana Anda tetap mendeliver kualitas yang luar biasa baik untuk para pasien Anda di tengah tantangan dari segi operasional dan finansial yang memang tidak bisa dipungkiri karena ini tidak dari internal ya Pak, memang tantangan dari eksternal dan ini tidak hanya dirasakan di Indonesia saja. Dok. Kita mengutamakan SDM, sumber daya manusia. Kita sangat mensupport program pemerintah negara Indonesia Emas SDM tahun 2045. Itulah yang kita lakukan di Rumah Sakit Abdi Waluyo. Kita meningkatkan kualitas SDM, termasuk para medis, jadi medis, paramedis, dan juga tenaga non-medis. Medis termasuk dokter jaga, dokter umum, dokter di GD, dokter di poliklinik, dokter spesialis, subspesialis, dan para profesor juga. Itu yang kita ingin meningkatkan kualitas dari SDM kita.